Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang keimanan dan kemanusiaan. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldi Firmansyah, Aldo Aryan Pratama, Imam Rosyid, Rini Indriani, Rizka Rosana, dan Wulan Meilina. Islam sebagai way of life. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi Islam. Yang kedua, sumber ajaran Islam. Yang ketiga, ruang lingkup ajaran Islam. Dan yang keempat, karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi ajaran Islam. Pengertian Islam menurut bahasa, yaitu berasal dari kata as-salam, yang berarti damai. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian. Di antaranya, yang pertama, di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, Quran surah 8 ayat 61, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian. Yang kedua, dalam Quran surah 49 ayat 9, bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Pengertian Islam menurut istilah, ditinjau dari sisi subjek manusia terhadap dinul Islam. Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Muhammad, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan agama Islam. Tujuannya adalah memberikan keselamatan atau kesejahteraan di dunia sampai di akhirat bagi umatnya. Islam juga bertujuan sebagai pemimpin kehidupan di dunia sampai ke akhirat bagi umatnya. Fungsi agama Islam, yang pertama yaitu sebagai pembimbing dalam hidup, yang kedua penolong dalam kesukaran, yang ketiga penentram batin, dan yang keempat pengendali moral. Yang kedua, sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam yang pertama yaitu berasal dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut etimologi yaitu berasal dari qoro'ah, yakra'u, dan Qur'anan yang berarti bacaan. Dan menurut terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dituliskan dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir, dan membacanya adalah ibadah. Fungsi Al-Quran, yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah yang terdahulu, yang ketiga sebagai sarana peribadatan. Yang kedua yaitu sumber-sumber Al-Quran yaitu as-sunnah atau hadis. Pengertian as-sunnah atau hadis itu yang pertama secara etimologi berarti jalan atau tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dapat juga berarti undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut terminologi yaitu berarti berita atau kabar, segala perbuatan, perkataan, dan takrir atau keizinan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan as-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Hubungan as-sunnah dengan Al-Quran, yaitu yang pertama sebagai bayan, yaitu menerangkan ayat-ayat yang umum, yang kedua sebagai takrir, yaitu memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran, yang ketiga sebagai bayan taudid, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu. Yang ketiga istihad. Pengertian istihad menurut etimologi yaitu mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Dan menurut terminologi, istihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh oleh seseorang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian hukum tentang sesuatu atau beberapa perkara tertentu yang belum ditetapkan hukumnya secara implisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar pelaksanaan istihad adalah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Lapangan istihad. Secara ringkas, lapangan istihad dapat dibagi menjadi 3 perkara, yaitu yang pertama, perkara yang sama sekali tidak ada napnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, perkara yang ada napnya tetapi tidak qati atau mutlak. Yang ketiga, perkara hukum yang baru, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.
Yang ketiga, ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akidah yang berarti menghimpun atau mempertemukan dua buah ujung atau sudut pengikat, mengikat. Secara istilah, akidah berarti keyakinan, keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua yaitu ibadah. Berasal dari kata ibad yang berarti hamba. Kemudian dari kata itu muncul kata ibadah yang berarti memperlihatkan atau mendemonstrasikan ketundukan dan kehinaan. Secara istilah, ibadah berarti usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Dari segi manfaatnya, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ibadah perorangan atau fardiyah, yang kedua yaitu ibadah kemasyarakatan atau istimaiyah. Ibadah ada dua, yaitu ibadah umum, ialah segala amalan yang diizinkan Allah. Yang kedua, ibadah khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perinciannya, tingkat dan cara-cara yang tertentu. Menurut Nazaruddin Razak, dalam konteks ibadah yang dikerjakan, terdapat 5 pokok ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, dan naik haji, serta disusul dengan toharoh, di mana toharah merupakan kewajiban yang menyertai sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari akhlakul, al-khuluq, yang berarti kekuatan jiwa dan perangai yang dapat diperoleh melalui pengasahan mata batin. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Yang keempat yaitu muamalah. Secara etimologi, muamalah semakna dengan mufa'alah, yang berarti saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Terdapat beberapa keistimewaan ajaran muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu yang pertama sebagai prinsip dasar dalam persoalan muamalah. Yang kedua, bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil dan yang melarangnya. Secara umum, muamalah mencakup antara lain yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan hal lain yang berkaitan dengannya. Hal-hal yang berkaitan dengan harta seperti hibah, sedekah, dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan seperti jual beli, khiyar, ikhtihar, syirkah, mudarobah, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemberian amanah kepada orang lain seperti hiwalah, ijarah, ariyah, al-roh, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan lahan pertanian seperti muzaraah, musaqah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu karakteristik ajaran Islam. Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Khasais Al-Amah lil Islam menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam terdiri dari 7 hal penting yang tidak terdapat dalam agama lain, yaitu yang pertama, robaniyah. Robaniyah yaitu artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah, bukan dari manusia. Yang kedua, insaniyah. Insaniyah merupakan agama yang diturunkan untuk manusia, karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Yang ketiga, sumuliyah, bahwa Islam adalah agama yang terakhir, yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawiyah yang sebelumnya. Yang keempat, al-waqiyah. Al-waqiyah atau realistis ini merupakan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau dengan kata lain dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, al-wasahiyah. Islam adalah umatun wasatan, umat yang pertengahan, umat yang seimbang dalam beramal baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohani.
Yang keenam, al-wuduh, yaitu ajarannya jelas dan logis, tidak ada yang bertentangan dengan akal. Dan yang ketujuh, al-jumu baina as-sabat wa al-murunnah. Di dalam Islam tergabung juga ajaran yang permanen dengan yang fleksibel, atau al-jamu baina as-sabat wa al-murunnah. Yang dimaksud dengan yang permanen ada hal-hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.